Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Noval Fajri Wianto, salah satu mahasiswa di Sakti School of Management Bekasi dengan NIM 2016-1813. Akan mempresentasikan dan merangkum apa saja yang saya pelajari pada mata kuliah manajemen strategi dengan dosen yang mengajar adalah Ibu Lenta. Chapter 1, Basic Concept of Strategic Management. Di sini ada definisi strategi manajemen, yaitu serangkaian keputusan dan aksi manajerial yang berpengaruh pada kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Lalu manfaat mempelajari strategi manajemen, yaitu mempunyai visi yang lebih jelas, memiliki fokus dan prioritas strategi yang paling penting dan dampaknya paling besar terhadap perusahaan, menambah pemahaman terhadap agilitas industri yang berubah sangat cepat dan masih banyak lagi yang dapat kita pelajari. Nah, pada bab ini juga kita mempelajari 5 basic model of strategic management. Yang di dalamnya terdapat yang pertama ada environmental scanning, yaitu mengumpulkan dan mengelola informasi dari lingkungan eksternal dan internal kepada orang-orang penting dalam perusahaan. Nah, cara paling sederhananya kita bisa menggunakan SWOT. Lalu yang kedua ada strategi formulation, yaitu merupakan proses investigation, analysis, and discussion making. Yang ketiga ada strategi implementation, yaitu merupakan proses strategi dan kebijakan yang direalisasikan menjadi tindakan. Lalu yang keempat ada evaluation and control, yaitu mengevaluasi dan mengkontrol apa sudah sesuai dengan strategi yang sedang diterapkan atau belum. Lalu yang kelima ada feedback and oral learning proses, yaitu hasil dari proses 4 diperbaiki lagi dan tingkatkan lagi jika ada kekurangan. Lalu chapter 4 environmental scanning and industry analysis. Nah, environmental scanning sendiri adalah memantau, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi yang berhubungan dengan strategi yang akan diambil oleh organisasi. Nah, macam-macam environmental ada 3. Yang pertama ada nature atau physical, yang kedua ada societal, dan yang ketiga ada tax. Nah, di sini juga kita akan belajar industri evaluasi yang di dalamnya terdapat fragmented industry, consolidated industry, jenis-jenis skala industri, dan strategic type. Lalu chapter 5 organizational analysis and competitive advantage. Nah, di chapter ini kita akan belajar mengenai FRIO framework, yaitu alat analisis untuk menjawab pertanyaan apakah produk yang dimiliki bernilai, tidak mudah ditiru, langka, dan dikelola dengan baik oleh perusahaan. Nah, di juga kita akan belajar bisnis model seperti IFAS atau faktor internal dan EVAS untuk faktor eksternalnya. Lalu chapter 6 ada strategi formation bisnis strategi. Nah, di sini kita akan belajar kerangka untuk penyusunan strategi. Terdapat formulasi strategi, yaitu analisis dan perencanaan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Nah, di sini juga kita belajar analisis SWOT, EVAS, dan strategi untuk meraih keunggulan dalam bersaing. Nah, yang pertama terdapat strategi kompetitif, yaitu bersaing dengan pesaing tentang produk mana yang lebih baik. Nah, di sini ada 3 strategi. Yang pertama ada fokus, lalu yang kedua ada diferensiasi, dan yang ketiga ada cost leadership. Lalu strategi yang kedua itu ada kompetitif strategi, yaitu bekerja sama dengan pesaing. Nah, terdapat 2, yaitu kolusi dan strategi alliance. Nah, di chapter 7 kita belajar strategi formulation corporate strategi. Nah, corporate strategi adalah arah perusahaan secara keseluruhan, manajemen resource, incapacity, pengelolaan need business. Nah, terdapat 3 konsep penting dalam strategi perusahaan. Yang pertama ada directional strategi, yaitu arah tujuan perusahaan. Yang kedua ada portfolio analysis, yaitu industri atau pasar di mana perusahaan bersaing lewat produk atau layanan. Dan yang ketiga ada rating strategi, yaitu bagaimana perusahaan mengkoordinasikan sumber daya untuk meningkatkan capability-nya. Lalu di chapter 9 strategi promotion global strategi itu di sini ada strategi yang berorientasi dan bersaing di pasar di luar negara asalnya. Nah, macam-macamnya itu contohnya kayak ekspor, perizinan atau lisensi, waralaba atau franchise, joint venture atau kerjasama, turnkey, membangun, mengoperasikan atau mengandalkan atau BOT, dan kontrak manajemen. Lalu di chapter 12 evolution and control terdapat beberapa cara untuk mengukur kinerja. Yang pertama itu ada kendalikan hasil melalui input, behavior, output. Lalu yang kedua ada catatan melalui ABC atau activities based costing.
Dan yang ketiga ada mengelola risiko melalui IRM atau Enterprise Risk Management. Di sini juga saya akan menjelaskan case kelompok saya, yaitu PT Unilever. Nah, untuk perusahaan Unilever, internal faktor analisisnya atau IFAS-nya ada strength-nya itu Unilever merupakan perusahaan terbesar di Indonesia. Terus untuk weakness-nya terdapat penurunan persediaan dan penurunan operating profit. Untuk eksternal faktor analisisnya atau IFAS-nya terdapat kemampuan perusahaan mengikuti perkembangan pasar dan diferensi produk pada segmen penghasilan rendah untuk opportunity-nya. Dan untuk fit-nya terdapat inovasi, kompetitor, dan persaingan variasi harga. Dan strategi yang digunakan oleh Unilever itu menggunakan kompetitif strategi, yaitu menggunakan cost leadership, efisiensi, dan fokus. Nah, manfaat yang dirasakan setelah mempelajari manajemen strategi itu, menurut saya, kita tuh dapat memberikan arah jangka panjang ataupun pendek untuk kemajuan suatu perusahaan. Lalu yang kedua, kita dapat membantu perusahaan agar lebih efektif dalam mengelola sumber daya yang tersedianya. Dan yang ketiga, menurut saya mengetahui strategi yang efektif yang dapat diterapkan di sebuah organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang maaf. Sampai jumpa.